Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Khairunisa dengan NIM 2410862022. Saya dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, kami dari kelompok 4 Pancasila, mata kuliah wajib universitas, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Ujaran Kebencian di Media Sosial. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri 9 Padang. Perkenalkan, nama saya Raudiatul Zahra dengan NIM 241101-2012 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi. Pada kali ini, kami melakukan proyek MKWU dengan anggota yang berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Cici Famelia Sari dengan NIM 241086-2028, Fatir Muhammad dengan NIM 241094-2027, Fauzana Mustamirah dengan NIM 2411223032. Lovely Fatma Anissa dengan NIM 241086-2031. Najwa Hairunisa dengan NIM 241086-2022. Najwa Azahra dengan NIM 241094-3016. Muhammad Aditya dengan NIM 241086-9001. Rahmat Aulia dengan NIM 241086-2044. Raudiatul Zahra dengan NIM 241101-2012. Salsabila Nailatul Izrah dengan NIM 241094-3018 dan Sherlyn Pasya Wulandari dengan NIM 241086-3055. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad dengan NIM 2410942027. Saya dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Lingkungan. Pada proyek Pancasila kali ini dilakukan pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 15.30 hingga 16.20. Perkenalkan, nama saya Najwa Azahra dengan NIM 2410943016. Saya dari Departemen Teknik Lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana identitas dan permasalahan. Jadi, remaja merupakan kelompok usia yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Mereka dapat dengan mudah terpapar konten negatif, terprovokasi untuk menerima informasi yang tidak benar, dan mudah terdorong untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dikarenakan mereka masih dalam tahap pembentukan karakter dan masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka dapat menerima semua informasi yang mereka temui di media sosial. Salah satu contoh permasalahan yang sering kita temui adalah ujaran kebencian di media sosial. Media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kehadiran platform seperti Twitter, TikTok, Instagram, mereka dapat menyampaikan pendapat dengan berujung ujaran kebencian terhadap diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nailatul Izah dengan NIM 2410943018. Saya berasal dari Departemen Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya perilaku ujaran kebencian tersebut adalah dengan cara memberikan edukasi kepada remaja tentang perilaku ujaran kebencian dan mengenali dari dampak serta bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ujaran kebencian. Perkenalkan, saya Rahmat Aulia dengan NIM 2410862044 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini kami lakukan dengan berupa sosialisasi yang mana diawali dengan perkenalan dan juga pembukaan kegiatan. Selanjutnya kami menyampaikan materi tentang ujaran kebencian di media sosial, yang mana hal ini disampaikan untuk memberikan pemahaman bagaimana dampak buruk dari ujaran kebencian di media sosial dan bagaimana pencegahannya di awal ataupun setelah terjadinya ujaran kebencian di media sosial itu sendiri. Selanjutnya kami melakukan sesi tanya jawab dan ditutup dengan pemberian studi kasus kepada siswa untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah kami sampaikan
dan juga bagaimana mendorong mereka berpikir kritis dalam menerapkan konsep yang sudah dipelajari ataupun yang sudah kami bahas sebelumnya pada kehidupan asli ataupun situasi nyata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 2410869001 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan yang telah dilakukan terkait tingkat kesadaran siswa mengenai ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, mayoritas siswa telah menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap isu ujaran kebencian di media sosial. Hal ini terlihat dari 33% siswa yang berada dalam kategori sangat baik, yaitu dengan skor 91-100. Namun, terdapat pula 14% siswa yang masih memiliki tingkat pemahaman rendah, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk membantu mereka memahami konsep dan dampak dari ujaran kebencian. Secara keseluruhan, dari total 21 siswa, sebanyak 16 siswa memiliki pemahaman yang cukup terkait bahaya dan dampak dari ujaran kebencian. Ini menunjukkan bahwa upaya edukasi yang dilakukan telah memberikan hasil yang cukup positif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan pemahaman siswa yang berada di kategori rendah. Perkenalkan, saya Lafri Farma Anissa dengan NIM 2410862031 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam pelaksanaan proyek kali ini, kami memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang menjadi faktor penghambat kami dalam melaksanakan kegiatan proyek yaitu ketika mengurus surat izin. Dalam melakukan sosialisasi, kami harus mendapatkan surat izin dari pihak sekolah. Dari beberapa sekolah yang kami kunjungi memiliki prosedur yang berbeda-beda dan tentu saja prosedur yang cukup rumit sehingga kami membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama hingga akhirnya kami menemukan sekolah yang ingin bekerja sama dengan kami dalam melaksanakan sosialisasi. Tantangan lain yang kami hadapi yaitu dalam menentukan jadwal. Jadwal yang kami tentukan harus tidak merugikan pihak manapun. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak sekolah dan anggota kelompok kami sendiri. Sekolah telah memiliki kalender pendidikan sehingga kami hanya bisa menerima jadwal yang telah disetujui oleh sekolah. Sisanya kami harus menyesuaikan jadwal dengan anggota kelompok, di mana anggota kelompok kami berasal dari jurusan-jurusan yang berbeda sehingga memiliki jadwal perkuliahan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menentukan jadwal melaksanakan sosialisasi ini menjadi tantangan lain yang menjadi penghambat kami dalam melaksanakan kegiatan proyek. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Pasya-Wulandari dengan NIM 2410863055. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam menyelesaikan proyek kali ini, kami memiliki beberapa faktor pendukung yang menjadi kunci keberhasilan kami. Yang pertama yaitu kelompok kami merupakan kelompok yang memiliki responsivitas yang tinggi, yang dimana di dalamnya seluruh anggota kelompok ini dengan sigap merespon tugas, diskusi, ataupun komunikasi antara satu sama lain, sehingga dapat tercipta komunikasi yang sangat efektif dan pekerjaan kami menjadi lebih efisien dan tepat waktu. Yang kedua yaitu kelompok kami memiliki kerjasama tim dan juga solidaritas yang sangat tinggi, sehingga itu menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi dalam pengerjaan proyek kali ini. Kami saling mendukung satu sama lain, baik dalam pemberian ide, penyelesaian tugas, dan juga memberikan semangat kepada anggota kelompok yang tengah mengalami kesulitan. Melalui tolong-menolong ini, kami menciptakan ruang kerja yang positif dan nyaman, sehingga anggota kelompok merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan hasil yang baik. Melalui faktor-faktor pendukung tadi, yang pada akhirnya kami dapat mencapai hasil akhir yang maksimal. Perkenalkan, saya Cici Fameliasari dengan NIM 2410862028 dari Departemen Ilmu Komunikasi. Untuk menghadapi masalah yang pertama, kami mengajukan surat permohonan kepada beberapa sekolah. Dengan demikian, kemungkinan kami untuk menemukan sekolah dengan jadwal yang cocok menjadi semakin tinggi. Untuk menghadapi permasalahan yang kedua, kami meninggalkan kontak salah satu anggota kelompok kami kepada pihak sekolah, sehingga komunikasi antara pihak sekolah dengan kami dapat terjalin dengan baik. Nantinya, jika akan ada fiksasi jadwal, pihak sekolah dapat menghubungi kami dengan mudah. Dengan demikian, kami dapat menghadapi semua masalah dengan baik. Perkenalkan, nama saya Fauzana Mustamira dengan NIM 2411223032 Fakultas Kesehatan Masyarakat Departemen Gizi. Dalam video
tersebut, kami melakukan sejumlah rangkaian kegiatan sosialisasi dan dilaksanakan di SMA Negeri Sema Padang. Kegiatan ini dimulai dari perkenalan diri, dengan penjelasan mengenai tujuan dari sosialisasi, dan kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai ujaran kebencian di media sosial. Jadi disampaikan, para siswa mengikuti tes pemahaman berupa soal studi kasus melalui aplikator krisis. Tes ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Kami juga memberikan reward kepada peringkat 3 teratas sebagai bentuk apresiasi dan ditutup dengan sesi dokumentasi. Nah, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan siswa dapat mengenali dan menghindari ujaran kebencian media sosial dan serta menjadi agen perubahan